Apa yang terjadi ketika seorang Islam melanggar hukum syariah dan bagaimana cara Islam menangani pelanggaran tersebut. Baiklah, dalam video ini saya akan menyampaikan tentang hukum jinayat. Jinayat adalah suatu kejahatan yang dilakukan individu terhadap individu lain, termaksud pembunuhan atau penganiayaan. Terdapat 3 kategori jinayat. Yang pertama itu ada amdun mahdud, itu pembunuhan secara disengaja. Dan yang kedua itu ada kahat mahdun, atau pembunuhan tidak disengaja. Dan yang ketiga itu ada amdun khoto, pembunuhan sengaja tetapi keliru. Pelaku kejahatan dapat dikenakan hukuman kisos atau hukuman mati, diwajibkan membayar diat atau tergantung pada jenis dan kondisi kejahatan. Adapun syarat-syarat kisos, yang pertama itu orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya, orang yang benar-benar baik. Dan yang kedua itu pembunuh sudah baril dan berakal. Dan yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari yang terbunuh. Dan yang keempat itu orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Dan yang terakhir, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, tangan dengan tangan. Diat secara bahasa ialah denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana kepada korban kejahatan atau keluarganya. Diat dibagi menjadi 2, ada diat ringan dan diat berat. Diat ringan itu mencakup tentang 20 unta betina berumur 3-4 tahun, 20 unta betina berumur 4-5 tahun, 20 unta betina lebih dari 1 tahun, 20 unta betina lebih dari 2 tahun, dan 20 unta jantan lebih dari 2 tahun. Yang wajib membayar diat ini adalah pelaku pembunuhan tersalah, boleh diangsur selama 3 tahun, pelaku penganiayaan. Yang kedua itu ada diat berat. Diat berat membayar 100 unta yang terdiri dari unta betina berumur 3-4 tahun, unta betina berumur 4-5 tahun, 40 unta hamil. Dan yang wajib membayar diat ini adalah pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Pelaku pembunuhan seperti sengaja boleh berangsur selama 3 tahun. Pelaku pembunuhan di tanah haram dan pelaku pembunuhan terhadap mahramnya. Hukum jinayat. Hukum jinayat adalah mengatur pelanggaran berat seperti pembunuhan yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu murni sengaja, dan yang kedua itu murni keliru, dan yang ketiga itu sengaja tapi keliru. Pelaku pembunuhan yang disengaja wajib dihukum kisos, kecuali keluarga korban memaafkannya. Sedangkan untuk pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku wajib membayar diat. Syarat kisos mencakup baligh, berakal, dan status korban yang setara dengan pelaku. Diat bagi perempuan adalah setengah dari laki-laki, dan diat untuk non-muslim berbeda. Hukum jinayah juga berbeda dengan hukum perdana, ahwal syar'iyyah, yang mengatur hubungan antara individu. Hukum jinayah berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merugikan masyarakat. Hukum jinayah bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Sumber hukumnya berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum jinayah dalam kitab Fathul Qorib mencakup beberapa aspek penting terkait tindakan pidana. Terdapat 3 jenis pembunuhan. Yang pertama itu murni dengan sengaja. Contohnya pelaku dengan sengaja menggunakan alat yang dapat membunuh. Dan yang kedua itu murni tidak sengaja.
Contohnya, pelaku menyebabkan kematian tanpa niat. Dan yang ketiga, sengaja tetapi keliru. Seperti contoh, pelaku berniat membunuh tetapi menggunakan cara yang tidak biasa untuk membunuh. Syarat untuk khisos hukuman mencakup baligh dan belakal bagi pelaku. Syarat jinayah dalam kitab Fathul Qorib mencakup 4 poin utama untuk kewajiban khisos atau hukuman balasan dalam kasus pembunuhan. Yang pertama itu baligh, pelaku harus sudah mencapai usia dewasa. Dan yang kedua itu berakal, pelaku harus dalam keadaan berakal atau tidak gila. Dan yang ketiga itu bukan orang tua korban. Orang tua tidak dapat dihukum khisos jika membunuh anaknya. Dan yang terakhir itu status korban. Korban harus memiliki status yang setara, misalnya seorang muslim tidak dapat dihukum mati karena membunuh kafir harbi. Dalil mengenai hukum jinayah yang terdapat dalam Al-Quran itu ada banyak, yang membahas tentang hukum bagi berbagai macam kejahatan. Seperti pencurian itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38. Dan pembunuhan itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Dan zina itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Manfaat jinayat dalam kitab Fathul Qorib itu meliputi pemahaman hukum, menyediakan penjelasan tentang hukum pidana, termasuk jenis-jenis kejahatan dan sanksi yang sesuai, sehingga masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan kriminal. Pendidikan moral, mengajarkan nilai-nilai keadilan dan toleransi, membantu santri menginternalisasi norma-norma sosial dan agama yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pencegahan kriminalitas. Dengan menjelaskan sanksi yang tegas, kitab ini berfungsi sebagai pencegah tindakan kriminal di kalangan umat Islam.